Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Dwi Rahmawati dari peminatan K3. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview perundang-undangan K3 tentang Kepdirjen nomor 69 tahun 2015 tentang tata cara penunjukan dan pengajuan calon ahli K3 umum. Yang akan saya jelaskan di sini yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu tentang menyampaikan bagian menimbang dan mengingat. Yang kedua isi. Isi adalah menyampaikan isi dari regulasi tersebut. Yang ketiga penutup, yaitu berisi kesimpulan. Baik, untuk yang pertama adalah pendahuluan. Untuk menimbang, poin A, untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, perlu ditunjuk ahli K3 di tempat kerja. Dan itu sangat penting ya. Yang kedua atau B, untuk dapat menunjuk ahli K3 sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama, perlu adanya pembinaan calon ahli K3. Yang C, untuk itu, perlu ditetapkannya pedoman tentang pembinaan calon ahli K3 umum dengan keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Untuk mengingat, di sini saya sebutkan untuk beberapa. Yang poin pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, Peraturan Menteri Ketenagakerja RI Nomor per 02/Men/1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3. Yang kelima, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep 239/Men/2003 tentang pedoman pelaksanaan sertifikasi calon ahli K3 umum. Selanjutnya, yang kedua adalah isi, menetapkan. Itu yang ke-1, pedoman tentang pembinaan calon ahli K3 umum. Kedua, pedoman sebagaimana dimaksud pada Amar ke-1 tercantum pada lampiran keputusan ini. Ketiga, pembinaan calon ahli K3 umum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga-Kerja RI Nomor per 02/Men/1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya pedoman pembinaan calon ahli K3 umum. Jadi tujuan umumnya itu mendapatkan tenaga teknis berkeahlian khusus di bidang K3 yang dapat membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 di tempat kerja. Untuk B, yang tujuan khususnya, untuk poin pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan K3. Poin kedua, meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam melakukan identifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Poin ketiga, meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan menerapkan K3 sesuai peraturan perundang-undangan di tempat kerja. Baik, untuk selanjutnya, persyaratan peserta. Untuk dapat mengikuti pembinaan calon ahli K3 umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, calon ahli K3 umum harus berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana muda atau sederajat. Yang kedua, calon ahli K3 umum harus berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter ya. Terus yang ketiga, calon ahli K3 umum harus berkelakuan baik, itu penting. Selanjutnya, metode pembinaan. Pembinaan calon ahli K3 umum dilaksanakan melalui yang pertama itu ada ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga praktek pemeriksaan K3,
Yang keempat, penulisan laporan pemeriksaan K3. Yang kelima, seminar. Yang keenam, evaluasi. Untuk kelulusannya, kelulusan peserta itu kelulusan peserta dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Direktur Pengawasan Norma K3. Itu meliputi yang pertama kedisiplinan, yang kedua kehadiran, yang ketiga hasil ujian teori, penulisan laporan pemeriksaan K3 dan seminar minimal masing-masing 65. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah penutup. Di sini saya menyimpulkan pedoman pembinaan ini dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan ahli K3 umum. Pembinaan calon ahli K3 ini sangat diperlukan dan setiap calon ahli K3 itu harus bisa memahami tentang perundang-undangan K3. Jadi calon ahli K3 umum ini sangat penting untuk di tempat kerja. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.